Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar evaluasi proyek. Apa sih yang kalian pikirkan tentang evaluasi proyek? Silakan ketik di kolom deskripsi ya, kolom chat. Evaluasi proyek itu bukan sekedar menyangkut aspek perencanaan, ya. Suatu proyek bukan sekedar menyangkut aspek perencanaan dan pembangunan, tetapi dia juga mengidentifikasi tujuan pembangunan, pemilihan daerahnya akan di mana, prioritas investasi, perencanaan kebijakan, dan mobilisasi sumber daya harus juga diperhatikan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Di mana evaluasi proyek ini sangat terkait dengan persoalan ekonomi. Karena persoalan ekonomi adalah suatu hal yang mendasar yang dihadapi oleh semua masyarakat. Permasalahan ekonomi seperti apa nih? Silakan kalian ketik di kolom komen. Nah, proyek adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat atau benefit. Ini adalah menurut Cliff Gray. Manfaat yang seperti apa? Next. Tujuan dasar dari evaluasi proyek adalah ada 3. Yang pertama, memperbaiki pemilihan investasi karena sumber yang tersedia itu terbatas. Yang kedua, kita mau mengurangi kesalahan pemilihan proyek atau agar sumber-sumber itu tidak habis sia-sia atau terbuang sia-sia. Artinya ada misallocation research. Yang terakhir yaitu untuk memperkirakan dan mengetahui dampak dari sebuah proyek, baik itu dampak yang positif ataupun dampak yang negatif yang dihasilkan dari adanya suatu proyek. Arti penting suatu evaluasi proyek yang pertama adalah kegiatan evaluasi akan membantu para pembuat keputusan atau kebijakan yang berhubungan langsung dengan investasi atas satu atau beberapa proyek, di mana keputusan tersebut menyangkut beberapa hal yang di sini saya bahas ada 3. Yang pertama, keputusan dilaksanakan atau tidaknya proyek dengan pedoman pada kelayakan secara ekonomis atau non-ekonomis. Keputusan yang kedua yaitu menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. Misalkan dari beberapa proyek yang akan dilakukan setelah dianalisis baik itu aspek ekonomi dan aspek finansial lainnya, dampak terhadap lingkungan dan lain sebagainya, ternyata si A yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, maka evaluasi ini sangat penting. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak di antara beberapa alternatif. Tentunya proyek di sini tidak hanya 1 atau 2, pasti ada alternatif. Kalau nggak mendahulukan yang ini, kita bangun yang ini nih. Nah, manakah yang lebih memiliki manfaat? Oke. Kemudian, project benefit yang dimaksudkan di sini ada 3. Yang pertama, manfaat langsung atau direct benefit. Yang kedua, manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Yang terakhir adalah manfaat tidak terlihat atau intangible benefit.
Manfaat langsung direct benefit di sini adalah merupakan kenaikan hasil produksi barang atau jasa atau sebaliknya yaitu penurunan biaya sebagai akibat langsung dari adanya atau keberadaan sebuah proyek. Nah, manfaat langsung atau direct benefit ini dapat berubah. Yang pertama, perbaikan mutu dari suatu proyek. Yang kedua, perubahan lokasi dan waktu penjualan. Yang ketiga, kemudahan dan kenyamanan. Manfaat tidak langsung atau indirect benefit, yaitu merupakan manfaat yang timbul secara tidak langsung dari adanya atau keberadaan suatu proyek, di mana hal ini merupakan sebuah multiplier effect dari suatu proyek. Misalnya saja nih, saya kasih contoh ya. Yang pertama, proyek pembangunan bandara pada suatu wilayah, ya, yang mati, yang mana akan mendorong pusat-pusat perekonomian baru akan tumbuh bagi masyarakat sekitar, sehingga menjadikan kawasan sekitarnya itu menjadi hidup. Dia bukan lagi wilayah yang mati, ya, karena adanya pusat-pusat perekonomian baru, karena adanya fasilitas sosial, fasilitas publik, yaitu adalah bandara. Yang kedua, proyek pembangunan pembangkit listrik, di mana proyek ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri lain yang akan memanfaatkan tenaga listrik tersebut. Manfaat tidak terlihat atau invisible benefit atau manfaat yang terakhir di sini. Yang dimaksudkan manfaat suatu proyek ini tidak terlihat atau tidak terasa adalah manfaat yang dihasilkan dengan adanya atau keberadaan proyek ini sulit sekali diukur dengan menggunakan uang. Misalnya saja dalam hal ini adalah yang pertama, karena adanya proyek tersebut lingkungan hidup menjadi semakin baik. Yang kedua, berkurangnya angka pengangguran, dan yang terakhir adalah peningkatan ketahanan nasional, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi proyek versus studi kelayakan proyek. Mereka berbeda atau sama ya? Itu akan kita bahas di minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.